Yang terhormat Bapak Yosef Adicita selaku dosen pemangku mata kuliah Jejak Ekologis Manusia, kami dari kelompok Dream Team akan mempresentasikan mengenai pemanfaatan teknologi ramah lingkungan atau EcoBrick. Adapun anggota kelompok kami diantaranya adalah yang pertama, Niklin Titania dengan NIM 05, Diana Tusitawiri dengan NIM 23, Agustin dengan NIM 25, Selito dengan NIM 36, Dewi Kumalasari dengan NIM 52, dan saya sendiri Penny dengan NIM 53. Selanjutnya, untuk daftar isi dari penjelasan mengenai materi EcoBrick akan dimulai dari pemaparan mengenai latar belakang, tujuan manfaat, solusi pendekatan, rencana pelaksanaan, pembiayaan, keterlibatan pihak terkait, dan terakhir kesimpulan. Selanjutnya, untuk bagian latar belakang akan terlebih dahulu dijelaskan oleh rekan saya Dewi Kumalasari. Baik, pertama kita mulai dengan latar belakang. Pada era modern ini, masalah lingkungan menjadi salah satu isu global yang mendesak untuk diselesaikan. Peningkatan populasi dan industri pabrik yang pesat telah menyebabkan peningkatan signifikan dalam produksi limbah, terutama limbah plastik. Plastik adalah material yang sangat sulit terurai secara alami, sehingga penumpukan sampah plastik menjadi ancaman serius bagi ekosistem darat maupun laut. Bisa kita lihat di gambar sebelah kiri. Berdasarkan studi dari majalah Alaska Business, diperkirakan bahwa lebih dari 8 juta metrik ton plastik berakhir di lautan setiap tahunnya, yang mengakibatkan kerusakan habitat laut dan ancaman bagi kehidupan berbagai spesies. Selanjutnya, baik, menanggapi situasi ini, berbagai inisiatif untuk mengurangi, mendaur ulang, dan mengelola sampah plastik tentunya telah dikembangkan. Solusi inovatif dan berkelanjutan yang terbesit oleh kelompok kami untuk mengatasi sampah yang semakin lama semakin menggunung ialah penerapan EcoBrick. EcoBrick sendiri adalah teknik pengolahan sampah plastik dengan cara memasukkan plastik non-biodegradable atau yang bisa terurai ke dalam botol plastik bekas, kemudian dipadatkan hingga menjadi bahan bangunan yang kuat dan dapat digunakan kembali. Metode ini tidak hanya membantu dalam mengurangi jumlah sampah plastik, tetapi juga memberikan nilai tambah dengan memanfaatkan sampah sebagai bahan konstruksi yang berguna serta ramah lingkungan. Pengembangan proyek ramah lingkungan dengan EcoBrick memiliki beberapa keuntungan signifikan. Yang pertama, EcoBrick berkontribusi langsung pada pengurangan volume sampah plastik yang berakhir di tempat pembuangan akhir atau di lingkungan terbuka. Kedua, EcoBrick merupakan bahan konstruksi yang murah dan mudah didapatkan, sehingga dapat dimanfaatkan dalam pembangunan berbagai infrastruktur komunitas, seperti taman bermain, bangunan umum, dan fasilitas lainnya. Ketiga, proyek EcoBrick dapat menjadi sarana edukasi dan pemberdayaan masyarakat dalam mengelola sampah dan menjaga lingkungan. Dilansir dari website Antara Foto di Indonesia, bisa kita lihat di sebelah kiri ada dua foto. Yang pertama itu adalah ada berbagai komunitas di Bali. Yang pertama ada komunitas World Wildlife Fund for Nature atau WWF, ada komunitas 60 plus Earth Hour Bali, lalu ada komunitas Marine Buddies Bali dan komunitas Main Debris Bali yang telah mulai mengadopsi EcoBrick sebagai bagian dari solusi lingkungan. Selanjutnya juga ada program sekolah di Bali, itu Merdeka Belajar tuh siswa-siswinya membuat EcoBrick dari sampah plastik kemasan makanan ringan yang telah mereka konsumsi. Nah, dengan latar belakang tersebut, proyek ramah lingkungan dengan EcoBrick bukan hanya sebagai solusi belaka terhadap permasalahan sampah plastik, tetapi juga merupakan langkah penting menuju pembangunan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Proyek ini dapat memberikan dampak positif yang luas, mulai dari aspek lingkungan sosial hingga ekonomi, serta menjadi model yang dapat direplikasi di berbagai wilayah lain yang menghadapi masalah serupa. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Penny. Selanjutnya, adapun tujuan dari pengembangan proyek ramah lingkungan dengan EcoBrick adalah diantaranya yang pertama, yaitu mengurangi emisi gas karbon, di mana
dalam hal ini akan didasarkan pada buku yang berjudul Kontribusi dalam Pengaruhnya Terhadap Pemanasan Global, di mana pada faktanya sampah memiliki peran besar dalam menghasilkan emisi gas rumah kaca, yaitu dalam menghasilkan emisi berupa CH4 atau metana dan juga CO2 atau karbon dioksida melalui pembuangan sampah secara terbuka, seperti adalah melalui pembuangan di tempat pembuangan akhir atau TPA, di mana apabila terdapat sampah dengan jenis organik yang dilakukan dengan penumpukan secara terus-menerus dapat membuat sampah organik tersebut dekomposisi sehingga terjadi anaerobik dan membuat sampah tersebut menjadi berubah yaitu menjadi metana. Nah, tentunya metana ini akan sangat berbahaya bagi lingkungan sekitar baik di kehidupan manusia hingga satwa seperti fauna dan fauna. Selain itu, metana juga berpotensi menghasilkan pemanasan global yang 25 kali lipat lebih besar dari karbon dioksida itu sendiri. Selanjutnya, dibandingkan dengan karbon dioksida yang dilakukan dengan cara pembakaran melalui pembakaran plastik-plastik tersebut, tentunya juga dapat memicu pemanasan global dari menipisnya lapisan ozon yang diakibatkan dari polusi udara tersebut, sehingga tentunya ini juga akan menghasilkan emisi karbon yang dapat merusak lingkungan dan berdampak buruk bagi atmosfer bumi di saat ini. Kemudian yang kedua adalah tujuan pengembangan proyek EcoBrick ini untuk berusaha mengurangi polusi air, di mana seperti yang kita ketahui polusi air dapat eh, dihasilkan dari aktivitas-aktivitas manusia dari skala kecil hingga besar. Contohnya skala kecil itu dari kehidupan kita sendiri adalah seperti melalui pencucian pakaian, pencucian piring, ataupun hingga memasak. Nah, dari bahan-bahan sisa yang digunakan seperti minyak bekas hingga deterjen dapat dibuang oleh masyarakat eh, ke saluran-saluran air dan akhirnya berpotensi menyebabkan polusi air. Nah, sedangkan untuk skala besarnya adalah seperti adanya kegiatan dengan proyek pertambangan ataupun perindustrian yang tidak mengedepankan efisiensi terhadap lingkungan itu sendiri yang berdampak pada polusi air. Nah, yang ketiga adalah untuk melindungi ekosistem habitat baik laut dan darat dari satwa liar itu sendiri. Nah, di slide ini telah dapat dijelaskan secara nyata bagaimana kondisi saat ini melalui sampah-sampah yang telah tercemar baik di lautan dan di daratan itu sendiri akhirnya dapat berdampak bagi kehidupan satwa-satwa liar di lautan dan di daratan itu sendiri seperti contohnya adalah penyu, kepiting, ikan, angsa dan banyak lainnya yang akhirnya dapat menyebabkan kepunahan. Nah, berdasarkan tujuan ini, adapun manfaat yang didapatkan dari pengembangan proyek EcoBrick ini, yaitu diantaranya adalah, nah yang pertama itu diharapkan dari pengembangan EcoBrick ini dapat eh, bermanfaat sebagai bentuk usaha keberlanjutan lingkungan dengan ahli-ahli daripada membuang, membakar, atau menimbun sisa-sisa plastik yang berpotensi untuk mencemari lingkungan dan menjadi sumber emisi karbon. Nah, penggunaan teknologi hijau dari EcoBrick ini dapat bermanfaat bagi kelestarian lingkungan dengan melalui penjagaan ekosistem lingkungan. Selanjutnya, yang kedua adalah untuk meningkatkan efektivitas pengolahan limbah plastik dari segi fungsionalnya, EcoBrick dapat digunakan sebagai bahan dasar dari pembuatan berbagai produk seperti furnitur dan bahkan pembuatan material konstruksi bangunan. Nah, maka dari penggunaan material yang biasanya dapat merusak tanah ini dapat diminimalisir dengan penggunaan EcoBrick yang ramah lingkungan. Selanjutnya ada pun manfaat secara tidak langsung dari penggunaan EcoBrick itu.
yaitu adalah di mana pemanfaatan ekobrik ini dijadikan eh, sebagai wawasan masyarakat akan penggunaan bahan baku yang ramah lingkungan, khususnya sebagai bahan dasar konstruksi bangunan. Selain itu, ekobrik juga memiliki nilai ekonomis yang dapat dijual ke bank sampah ataupun situs-situs online yang menerima. Sehingga secara tidak langsung hal ini akan menambah antusias masyarakat untuk ikut serta dalam pembuatan ekobrik dan dijual sehingga dapat menghasilkan dari penjualan ekobrik tersebut. Selanjutnya, solusi pendekatan akan dijelaskan oleh rekan saya, Selito. Solusi atau pendekatan. Rencana pengembangan proyek ini akan dilaksanakan dengan melakukan pendekatan melalui pembuatan teknologi hijau yaitu EcoBrick, di mana EcoBrick merupakan sebuah teknologi hijau yang berbasis kolaborasi dari penggabungan limbah mikro padat yang diisi ke dalam botol plastik. Dalam hal ini, EcoBrick dapat digunakan sebagai bahan dasar konstruksi, mebel, dan lain sebagainya, dengan kepadatan yang telah disesuaikan dengan proses penumpukan plastik sehingga zat-zat emisi karbon dapat tergradasi dalam EcoBrick. Dengan demikian, berdasarkan pembuatan EcoBrick diharapkan dapat memberikan kontribusi positif yang sejalan dengan tujuan dari proyek ini, yaitu diantaranya ada 3. Yang pertama, mengurangi gas emisi karbon. Dan yang kedua, mengurangi polusi air. Dan yang terakhir, melindungi ekosistem habitat baik laut dan darat satwa liar. Kemudian daripada itu, melalui proyek EcoBrick ini juga diharapkan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat, yaitu diantaranya pertama, memberikan edukasi kepada peserta tentang Sustainable Waste Management EcoBrick untuk memanfaatkan sampah yang dapat didaur ulang agar tidak menimbulkan penimbunan sampah sehingga dibutuhkan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Yang kedua, memberikan edukasi pengetahuan kepada peserta mengenai bahaya limbah sampah plastik dan mengubah perilaku masyarakat yang menggunakan masker sekali pakai agar merubah menjadi masker kain agar tidak mencemari lingkungan. Dan yang terakhir, memberikan edukasi pelatihan kepada masyarakat mengenai pengenalan EcoBrick dan proses pembuatannya, sehingga dapat menghasilkan produk yang bernilai ekonomi dan dapat menjaga di ladang bisnis. Tahap ini mempersiapkan untuk meningkatkan kreativitas, kapabilitas peserta dalam memanfaatkan sampah dan dapat berguna bagi masyarakat. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, oleh Agustin. Oke, saya akan lanjutkan dari Pak Sally di bagian rencana pelaksanaan proyek EcoBrick untuk pemanfaatan teknologi ramah lingkungan. Nah, kita udah tahu tujuan EcoBrick itu untuk mengurangi sampah plastik dengan memanfaatkan botol plastik bekas yang diisi dengan sampah plastik yang telah dibersihkan. Nah, di sini kita bisa lihat langkah-langkahnya ada 6 poin beserta sub-poinnya. Nah, untuk yang langkah pertama, ada pengumpulan plastik, itu mengumpulkan plastik non-biodegradable. Nah, plastik ini harus dibersihkan sebelum dimasukkan ke dalam botol air mineral besar. Botol plastik ini akan menjadi EcoBrick yang dapat digunakan untuk membangun sesuatu. Nah, yang kedua, pemadatan EcoBrick. Nah, plastik yang telah dikumpulkan dimasukkan ke dalam botol dengan rapat hingga tanpa ada ruang udara. Nah, sebuah EcoBrick berukuran 500 ml dapat menghimpun 200 hingga 300 gram sampah plastik. Nah, poin ketiga, alokasi sumber daya. Nah, di alokasi sumber daya ini ada 3 poin juga, yaitu botol plastik, sampah plastik, dan tempat penyimpanan. Nah, untuk bagian botol plastik ini mengumpulkan botol plastik bekas dari masyarakat atau tempat-tempat lain. Yang kedua, sampah plastik mengumpulkan sampah plastik non-biodegradable yang akan dimasukkan ke dalam EcoBrick.
Nah, poin terakhir dari alokasi sumber daya yaitu tempat penyimpanan. Nah, tempat penyimpanan ini yang harus yang aman dan kering untuk ekobrik yang telah dibuat. Nah, untuk langkah keempat ada jadwal waktu. Nah, jadwal waktu ini ada 2 poin, yaitu pengumpulan plastik. Nah, poin pertama ini, setiap minggu tim proyek akan mengumpulkan plastik dari berbagai sumber. Nah, poin kedua dari jadwal waktu itu ada pemadatan ekobrik. Setelah plastik terkumpul, tim akan memadatkannya menjadi ekobrik secara berkala. Nah, poin kelima atau langkah kelima itu adalah tanggung jawab masing-masing pihak terlibat. Itu ada 3 poin juga seperti di langkah ketiga. Yang pertama ada tim pengumpul plastik, yaitu tim yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan plastik dari masyarakat. Nah, yang kedua itu ada tim pemadatan ekobrik yang bertanggung jawab untuk memadatkan plastik menjadi ekobrik. Yang ketiga, koordinator proyek adalah tim yang memastikan koordinasi antara tim pengumpul plastik dan tim pemadatan ekobrik. Nah, langkah terakhir atau poin terakhir itu ada perencanaan jangka panjang dan pemeliharaan. Nah, di sini ada pemeliharaan ekobrik. Nah, ini penting sekali untuk merencanakan pemeliharaan dan akhir dari konstruksi ekobrik. Nah, jika tidak dirawat dengan baik, plastik dalam ekobrik dapat bocor, terurai, dan terlepas. Perencanaan jangka panjang akan memastikan plastik akan tetap tersegel dengan aman sepanjang waktu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Niklin Titania. Baik, dalam rangka untuk mencapai tujuan dari proyek kami ini, kami telah menyusun rencana anggaran biaya ekobrik dengan sangat teliti dan amat cermat. Biaya ini mencakup biaya bahan baku dan alat bantu dalam proses pembuatan ekobrik. Yang pertama, kita memerlukan botol plastik bekas berukuran 600 ml dengan volumenya 1 pieces dan dihargai seharga 500 perak. Kemudian ada sampah plastik bekas yang telah dikumpulkan dengan volume tidak terbatas dan tidak memiliki biaya. Kemudian ada stik kayu bulat yang berukuran 6 mili sampai 8 mili dengan volume yaitu 2 pieces yang dihargai satu bijinya itu 3.000 per pieces. Kemudian ada gunting sedang yang digunakan untuk menggunting dan memecah plastik menjadi bagian-bagian lebih kecil yang dihargai dengan harga 10.000 per pieces. Kemudian ada sarung tangan steril, yaitu 1 pieces, untuk menjaga keamanan dan kebersihan setiap individu yang melakukan pembuatan ekobrik. Untuk sarung tangannya sendiri dihargai dengan harga 3.000 per pieces. Dengan total biaya yaitu 19.500 per modal awalnya. Biaya ini merupakan modal awal untuk pembuatan ekobrik ini. Dengan rencana anggaran biaya ekobrik ini diharapkan dapat menjadi dana yang lebih efisien untuk kedepannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya bernama Diana. Selanjutnya, yaitu keterlibatan pihak terkait. Yang pertama ada masyarakat, dapat dimulai dari individu maupun rumah tangga dalam mengumpulkan dan mengolah botol plastik bekas serta mengedukasi lingkungan untuk turut mendukung pembuatan ekobrik. Selanjutnya, yang kedua ada pemerintah, dapat mengedukasi dan membuat kebijakan dalam mendukung pemanfaatan ekobrik dan menyediakan fasilitas seperti tempat untuk mengumpulkan botol plastik bekas. Yang ketiga ada lembaga swadaya masyarakat, dapat membantu komunitas dalam memasarkan fungsi ekobrik dan mengedukasi kelebihan pembangunan dengan ekobrik. Yang keempat ada pelaku usaha, dapat mendesain botol yang mudah didaur ulang menjadi ekobrik dan lebih mempromosikan kelebihan bahan baku dari ekobrik. Selanjutnya ada akademisi, dapat mengadakan seminar dan mengembangkan penelitian tentang teknologi ekobrik ini. Kemudian, kesimpulan dari materi presentasi hari ini yaitu, yang pertama ada ekobrik adalah solusi yang efektif untuk mengurangi sampah plastik dan menghemat sumber daya alam. Kemudian, ekobrik memiliki banyak keuntungan seperti tahan lama, tahan gempa, dan hemat biaya. Kemudian, ekobrik dapat digunakan untuk membangun berbagai struktur seperti rumah, sekolah, dan furnitur.
Kemudian, pemanfaatan ekobrik membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, seperti lembaga masyarakat, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, pelaku usaha, dan akademisi. Yang kelima, dengan kerjasama antar pihak, ekobrik dapat menjadi solusi yang berkelanjutan untuk mengatasi masalah sampah plastik dan membangun masa depan yang lebih hijau. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.